Pagi kami kelompok gabungan dari kelompok 5 dan 6 dari Matko Nilingkat akan mengadakan kegiatan bersih-bersih di alun-alun Kidul. Oke, simak aja lah. Dari yang kami lihat, alun-alun Kidul itu indah banget. Tapi begitu kami amati lebih dekat, ternyata banyak sampah plastik yang nyempil di semak-semak dan tertimbun di bawah rumput. Botol minum, gelas plastik, sendok atau garpu plastik, dan bungkus makanan. Parahnya, banyak yang sudah hancur jadi serpihan-serpihan kecil. Ini bahaya banget karena mikroplastik bisa ngeracunin tanah yang menyerap air hujan. Faktanya, secara nasional, proyeksi timbunan sampah plastik di Indonesia sudah menyentuh angka yang mengkhawatirkan, yaitu sekitar 12,4 juta ton per tahun. Bahkan, dari total sampah itu, baru sekitar 22% yang bisa didaur ulang. Sisanya menumpuk dan mencemari lingkungan. Nah, khusus di Yogyakarta, data terbaru per Mei 2026 menunjukkan kalau volume sampah harian di kota ini sudah mencapai 260 ton per hari, dan sekitarnya 20%-nya itu adalah sampah plastik. Khusus di kawasan alun-alun Kidul sendiri, berdasarkan riset yang pernah dilakukan, komposisi sampah plastik bisa mencapai 40,35% dari keseluruhan sampah yang dihasilkan di sini. Jadi, ini masalah serius yang butuh aksi nyata. Untuk alasan pilih alun-alun Kidul. Nah, di sini kenapa kami memilih alun-alun Kidul sebagai tempat observasi? Yang pertama, soalnya tempat ini bukan cuma tempat wisata biasa. Alun-alun Kidul itu ruangan publik yang punya nilai sejarah tinggi sejak zaman Sultan Hamengkubuwono I. Dan hamparan pasirnya itu memiliki fungsi penting sebagai daerah resapan air. Nah, kalau misalnya isinya malah sampah plastik semua yang dimana butuh puluhan tahun untuk terurai, maka fungsi resapan airnya itu bakal perlahan rusak. Misi kami sederhana, dengan memulihkan habitat alami di sekitar alun-alun. Kenapa? Karena serpihan plastik yang tertimbun di tanah itu bisa meracuni makhluk hidup kecil seperti cacing dan serangga yang bikin tanah itu subur. Kalau hujan turun, sampah-sampah ini juga bisa kebawa lari ke selokan lalu kemudian ke sungai, dan pada akhirnya dapat mengancam kehidupan di perairan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan mengolah sampah dengan baik bukan sekedar tindakan sederhana, melainkan bentuk kepedulian nyata untuk melindungi keseimbangan alam dan juga keberlanjutan lingkungan secara menyeluruh.
aktivitas atau kegiatan yang kami lakukan tidak hanya memungut sampah saja. Sampah yang sudah kami kumpulkan, kami pilah berdasarkan jenisnya, lalu kami serahkan ke TPA terdekat. Untuk tantangannya sendiri yang kelompok kami hadapi tentu saja banyak. Kebetulan hari itu cuaca juga saat turun hujan, jadi agak licin dan becek. Terus yang bikin kami sedikit kesusahan adalah saat mengambil plastik-plastiknya, karena saat itu hujan dan banyak sampah plastik yang sudah tertimbun tanah cukup lama. Butuh telaten banget. Tempat sampah di sekitar situ juga belum ada pemilah. Jadi kami mesti pastikan sampah yang udah dipilah tersebut tidak tercampur lagi. Tapi ya disitulah kami belajar. Puji Tuhan, hasilnya lumayan. Dalam sehari, kami berhasil ngumpulin puluhan kilogram sampah plastik yang tersebar di area sekitar alun-alun Kidul. Nah, yang bikin lebih kita senang itu, beberapa pengunjung dan pedagang sekitar itu ikut nemenin kami dan mulai sadar buat pungut sampah di sekitaran mereka. Jadi, meskipun kita itu mulai dari tindakan kecil, tetapi dampaknya dapat menular kepada para pengunjung dan juga pedagang sekitar, yang membuat mereka itu sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di sekitar mereka. Sekarang, alun-alun Kidul terasa lebih bersih dan nyaman. Tapi yang paling terasa adalah perubahan pola pikirnya. Pedagang jadi mikir ulang buat ngurangin plastik sekali pakai. Pengunjung juga lebih hati-hati nggak ninggalin sampah sembarangan. Buat kami pribadi, pengalaman ini ngajarin banget bahwa nyelamatin bumi itu bisa dimulai dari aksi sederhana, yaitu memungut sampah di tempat yang kita sayangi. Kira-kira jam berapa tadi, Pak? Tadi itu saya kesini jam 4:30 itu udah bersih kok, udah ada sampah. Yang petugas itu ya Pak? Saya kan malam juga kan sepi, nggak ada sampahnya, hujan. Oh iya, teman. Berarti kira-kira jam 2 jam 3 nggak Pak subuh Ya, diambilnya tadi gitu. itu, jam selesai. Barang. Oh ya, untuk penutup kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, gitulah.